Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Selo, NIP 20 100 78 20 106. Saya dari lokal 6 KP 2, dosen pengampu Ibu Nani Mandasari, SIP MSI. Baiklah, sedikit saya akan menjelaskan tentang perbandingan konstitusi negara Indonesia dan negara Rusia. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu menteri pokok dia diatur dalam konstitusi adalah lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan kehidupan bernegara. Pengaturan lembaga-lembaga negara mencerminkan sistem dan prinsip dasar kenegaraan yang dianut oleh setiap negara. Agar mekanisme kenegaraan untuk mencapai tujuan nasional dapat berjalan dengan baik, setiap lembaga negara harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan konstitusionalnya masing-masing. Salah satu pengkajian penting dalam perbandingan konstitusi adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Pendapat ini yang menganggap bahwa isi terpenting suatu konstitusi adalah pengaturan tentang struktur organisasi negara dan batas-batas wewenangnya. Berarti melihat negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan unit-unit di dalamnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh G. Sartori bahwa yang terpenting dalam konstitusi adalah struktur atau organisasi negara. Pertama, mengenai bentuk negara. Negara Rusia menganut bentuk negara federal, karena itu negaranya disebut sebagai The Russian Federation. Dalam konstitusinya juga dinamai oleh Russian Accolade Poland. Ketentuan mengenai bentuk negara Rusia termaktub dalam artikel 1 mengenai dasar sistem konstitusi dalam The Constitution of the Russian Federation. Disebut juga bahwa dalam ketentuan tersebut, selain menentukan bentuk negara sebagai negara federal, juga menjamin bahwa bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara federasi atau disebut juga dengan serikat terbentuk karena memiliki dua atau lebih satuan politik yang sudah atau belum berstatus sebagai negara berkomitmen untuk bersatu dalam suatu ikatan politik yang mewakili mereka sebagai keseluruhannya. Kesatuan-kesatuan politik yang tergabung itu melepaskan untuk menggabungkan diri kemudian menjadi kesatuan negara baru yang berdaulat. Secara sederhana, federasi lazim disebut sebagai negara bagian yang mempunyai pemerintahan masing-masing, tapi tidak mempunyai kedaulatan keluar. Karena kedaulatan itu telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal sebagai suatu persatuan dalam rangka kepentingan nasional. Sebagai negara federasi, Rusia memiliki objek federal sebanyak 83 yang terdiri dari 21 republik, 46 provinsi, 10 wilayah, dan 3 distrik otonom. Berbeda halnya dengan Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam ketentuan tersebut juga diperjelaskan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah berupa republik konstitusional. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan pemerintah yang mempunyai kedaulatan. C.F. Strong menyebutkan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam mengatur lapangan pemerintahan. Konsekuensi dari konsep tersebut
maka unit-unit pemerintah yang dibentuk dan di bawah pemerintahan pusat harus tunduk pada pemerintah pusat. Kaitannya dengan bentuk negara secara sepintas terlihat bahwa antara Indonesia dan Rusia memiliki perbedaan yang mendasar dan saling bertentangan, yakni Indonesia dengan konsep negara kesatuannya dan Rusia dengan konsep negara federasinya. Akan tetapi, baik Indonesia dan Rusia dalam hal tertentu seringkali menerapkan konsep lain secara silang. Artinya dalam proses pemerintahan negara kesatuan seringkali menerapkan prinsip-prinsip yang pada negara federal, begitu pun sebaliknya. Oleh sebab itu, sehingga hari ini masih terjadi perdebatan dan tidak ada pakem tertentu pelaksanaan pemerintahan secara murni negara kesatuan ataupun federal. Kedua, mengenai sistem pemerintahan negara Rusia, menganut sistem pemerintah semi-presidensial. Hal tersebut karena dalam konstitusi Rusia, presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh Perdana Menteri. Lebih jelas dikatakan oleh Jimli Asidiki bahwa dalam sistem pemerintahan semi-presidensial, presiden dapat mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem presidensial. Tetapi pada saat sama, Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen, seperti dalam sistem parlementer. Lebih lanjut, Saldi Isra berpendapat dalam sistem ini, terutama presiden dengan kedudukan yang kuat atau presiden dengan kedudukan relatif seimbang dengan lembaga legislatif dan adanya pembagian kekuasaan eksekutif antara presiden dan Perdana Menteri. Amat mungkin terjadi kohabitasi tidak jauh berbeda dengan Rusia. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial murni. Sistem pemerintahan presidensial itu berarti presiden yang berkedudukan sebagai eksekutif, memiliki kekuasaan yang kuat karena selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetahui kabinet. Sistem presidensial yang dianut di Indonesia itu mulai dipertanyakan kemurniannya. Pasalnya, kedudukan presiden pada hal tersebut seringkali melemah dan kehilangan daya kuasa karena sistem parlementer dan kekarutan multipartai. Sistem ini memungkinkan calon presiden dari partai yang tidak cukup kuat di Dewan Perwakilan Rakyat DPR dapat dipilih. Konsekuensinya, jika calon presiden itu terpilih, maka akan berhadapan dengan DPR oposisi, sehingga check and balance tidak berjalan secara seimbang. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.